Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Dokter Arif di sini. Kali ini kita akan membahas tentang katarak. Apakah ada yang mengalami gangguan penglihatan seperti menjadi kabur, mata menjadi kabur, penglihatan tampak seperti berawan ataupun berasap, atau bahkan tidak bisa melihat. Nah, bisa jadi itu karena terjadinya katarak. Karena katarak bisa membuat lensa mata keruh sehingga cahaya tidak dapat mencapai retina. Contohnya seperti ini ya. Oke, ini lensa mata pada penglihatan normal dan ini pada mata yang katarak. Pada umumnya, seorang penderita katarak itu juga akan merasakan penglihatan yang seperti saya sebutkan tadi, buram, berkabut, bahkan sampai tidak bisa melihat. Jadi pada keadaan terang itu mata bisa terasa silau, kemudian penglihatan semakin buram pada sore hari, sering berganti kacamata karena ukurannya itu mudah berubah. Nah, untuk yang sering berganti kacamata ini nanti akan saya sampaikan juga tambahannya ya. Kemudian ini contohnya orang yang melihat dengan kondisi normal ataupun kondisi katarak ya. Ini ilustrasi saja. Oke, kira-kira apa penyebab yang paling sering dari katarak? Jadi penyebab paling banyak dari katarak itu adalah proses lanjut usia ataupun proses penuaan yang tidak bisa kita cegah sama sekali. Itu yang mengakibatkan lensa mata menjadi keruh dan keras. Tapi jangan salah, katarak itu juga bisa terkena dengan umur yang lebih muda. Ada penyebab lainnya, mata bisa terkena katarak ya, bisa diakibatkan oleh trauma atau cedera pada mata, contohnya kecelakaan dan ini bisa menimpa pada semua umur. Nah, bisa juga karena bawaan lahir. Nah, bawaan lahir ini tentunya pada usia yang cenderung lebih muda lagi ya. Kemudian penggunaan obat tertentu yang digunakan dalam jangka waktu yang lama, contohnya itu obat-obatan steroid ya. Kemudian seringnya terpapar sinar matahari ataupun ultraviolet yang berlebihan. Kemudian orang yang menderita diabetes. Jadi pada penderita diabetes ini justru sekarang dapat terkena pada usia yang lebih muda ya. Jadi pernah saya temukan itu di umur 25 tahun. Yuk, 25 tahun. Nah, bagaimana penanganan katarak? Nah, penanganan katarak sendiri itu tidak bisa dilakukan hanya dengan memperbaiki penglihatan mata dengan mengganti ukuran kacamata. Dan untuk memperbaiki penglihatan juga tidak bisa dilakukan dengan pengobatan alternatif tanpa operasi. Karena yang terganggu di sini adalah bagian lensa mata yang mengalami kekeruhan. Biasanya penanganan katarak itu sudah langsung dilakukan oleh dokter spesialis mata ya. Jadi dengan teknologi yang sekarang ini dipakai, operasi pada katarak itu justru bisa dilakukan dengan singkat, 7 hingga 10 menit. Tanpa suntik, tanpa jahitan, tanpa perban, dan tanpa perlu rawat inap. Nah, bagaimana dengan pencegahan dari katarak itu sendiri? Jadi ada berbagai cara untuk mencegah terjadinya katarak. Namun, jika ada tanda-tanda dan gejala awal dari katarak, ya, misalnya mata mulai kabur secara perlahan, maka dengan cara pencegahan ini ya, kita hanya akan memperlambat terjadinya proses katarak hingga lebih lanjut ya. Jadi mencegah katarak ini pertama kali itu bisa kita lakukan dengan berpuasa. Ya, berpuasa. Nah, terlepas dari wajibnya untuk ibadah puasa bagi umat muslim, dari berbagai penelitian kesehatan yang sudah ada ya, itu puasa justru menyehatkan tubuh. Namun, apa hubungannya mencegah katarak dengan berpuasa? Tentunya untuk mengendalikan kadar gula darah dalam tubuh yang bisa berefek pada mata. Ya. Lensa mata sendiri itu mengandung protein. Jadi dengan kita berpuasa justru akan mengurangi efek glikasi pada mata. Nah, glikasi itu apa? Glikasi itu merupakan gabungan antara gula dengan protein ataupun gabungan gula dengan lemak. Jenis gula yang bisa menyebabkan glikasi itu adalah glukosa, sukrosa, fruktosa, dan lainnya. Jadi ketika glikasi terjadi, protein yang ada dalam tubuh kita itu tidak dapat digunakan. Jika glikasi semakin banyak terjadi pada mata, akan menyebabkan masalah pada lensa mata. Inilah mengapa penderita diabetes itu lebih berisiko terkena katarak daripada yang tidak diabetes. Ya, jadi diet yang disarankan yaitu rendah gula ataupun rendah karbohidrat. Jadi dengan berpuasa itu bisa menurunkan efek glikasi pada lensa mata. Nah, selanjutnya di dalam tubuh kita itu ada namanya glutathione.
Nah, glutathione ini merupakan antioksidan dalam tubuh yang diproduksi itu secara alami. Antioksidan ini dapat memperbaiki sel dan jaringan tubuh yang rusak, ya, dapat memperkuat imunitas tubuh. Nah, bagaimana cara meningkatkan antioksidan glutathione ini? Itu bisa kita dengan memakan makanan yang tinggi kadar sulfur seperti sayuran kubis, ya, kubis Brussels, brokoli, lobak, dan lainnya. Dan baiknya untuk memakan sayuran ini dimakan dengan kondisi mentah, ya. Jadi dicuci dulu ya. Karena enzim dan antioksidan tersebut dipengaruhi oleh panas. Jadi sayuran tadi lebih baik dimakan dengan kondisi mentah daripada dikukus ataupun dimasak. Baiknya dibuat seperti salad ya gitu. Sayuran hijau tadi yang kita makan itu juga baik buat tubuh karena sayuran tersebut mengandung yang namanya lutein dan zeaxanthin. Nah, dua kandungan ini tidak hanya mencegah terjadinya katarak tetapi juga dapat mencegah degenerasi makula pada mata. Lutein dan zeaxanthin itu juga terdapat pada makanan yang sehari-hari kita makan, yaitu kuning telur. Kuning telur juga penting untuk dikonsumsi, ya. Kemudian untuk meningkatkan produksi glutathione dalam tubuh itu bisa dengan cara mengkonsumsi selenium, ya. Jadi selenium ini merupakan mineral yang penting, ya, yang terkandung dalam makanan tertentu seperti kacang, ikan tuna, sarden, tiram, daging sapi, daging ayam, telur, susu, dan biji-bijian. Atau bisa juga mengkonsumsi suplemen selenium yang sudah tersedia. Selain itu juga bisa mengkonsumsi vitamin C, ya, bisa terdapat pada buah dan sayuran, ya, yang mengandung vitamin C. Kemudian kita bisa mengkonsumsi vitamin E, ya, bisa didapati dari daging, susu, sereal, margarin, sayuran daun hijau, dan lainnya. Dan kita juga bisa mengkonsumsi makanan yang mengandung zinc, itu hampir di semua makanan ada zincnya. Dan kemudian kita bisa mengkonsumsi vitamin B1, yaitu namanya thiamin, dan vitamin B2, yaitu riboflavin. Vitamin B1 dan B2 ini tidak hanya berfungsi sebagai antioksidan, keduanya ini juga bisa dapat mencegah terjadinya katarak. Itu dia informasi yang bisa saya sampaikan tentang katarak, ya. Jadi insya Allah dengan melakukan pencegahan yang saya sampaikan tadi, ya, itu lebih baik daripada kita harus mengobati. Oke, itu dia yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa jaga kesehatan seperti makan yang cukup, minum yang cukup, istirahat yang cukup, aktivitas yang cukup, ya. Saya Dr. Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholat 5 waktu.